Hai para friend, ketemu lagi dengan saya Michael Haryawan. Tapi kali ini karena kondisinya PPKM, jadi ada pembatasan kegiatan kita di kantor, di toko, jadi memaksa kita untuk tinggal di rumah lebih lama. Namun kita punya satu konsep yang berbeda, beda dari biasanya. Acara ini namanya adalah Tech Talk. Tech Talk adalah obrolan membahas mengenai teknologi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami, supaya yang awam menjadi paham, yang profesional menjadi makin handal. Dan topik pembicaraan kita kali ini adalah AC. Kenapa AC? Karena AC merupakan salah satu perangkat elektronik dan 80% penduduk Indonesia dan satu rumah kayaknya bisa punya AC lebih dari satu. Mungkin kita semua pernah dengar atau sering dengar keluhan dari teman atau dari saudara. Aduh, nggak enak nih tidur, nggak bisa tidur karena AC-nya nggak dingin. Atau anak saya rewel mulu semalaman karena AC-nya mati. Karena pembicaraan kita sore hari ini adalah AC. Tentunya saya nggak sendiri, saya ditemani rekan saya, narasumber yang tahu banget mengenai AC. Saya ditemani oleh Bro Randi. Halo Bro. Halo bro. Silakan memperkenalkan diri dulu Bro. Oke. Halo, sore guys. Thank you banget Mik udah kasih waktu untuk perkenalan ya. Nama saya Randi. Saya di PT Panasonic Gobel Indonesia. Saya produk spesialis di divisi AC Marketing. Khusus untuk air conditioning. Jadi untuk seputar informasi tentang AC, nanti bisa info atau bisa nanya ke saya, dan ada teman-teman juga di Panasonic yang lebih bisa dieksplor ilmunya gitu. Jadi untuk teman-teman yang lagi mendengarkan atau teman-teman atau Pak Miki, boleh monggo nanya. Kita terbuka lah bro untuk AC ya nggak? Jadi enaknya saya panggil apa nih? Bro atau Bro aja lah bro, santai. Bro aja lah ya, Bro aja Iya. lah ya. Gini Bro, kalau kita ngomongin AC kan mungkin semua orang udah pakai ya. Orang taunya terpasang, dingin, ruangan bisa nyaman. Tapi sebenarnya AC itu sendiri itu apa sih Bro? Namanya juga tuh udah AC kan, air conditioning, air conditioner gitu ya. Betul. Nah, air conditioner kalau di bahasa Indonesia ini artinya apa? Pengkondisi udara. Betul. Nah, jadi udara apa yang kita harusnya butuhkan gitu loh Pak Miki. Pengen udaranya dingin. Ya. Kondisi udara dingin, ada alatnya. Bro Miki pengen kondisinya panas, ada juga alatnya. Namanya air conditioner. Kebetulan, karena di Indonesia kan cuma dua ya musimnya, musim panas, musim hujan gitu kan. Akhirnya masyarakat Indonesia membeli AC untuk sebagai pendingin ruangan. Tidak salah memang, tapi ya kalau jadi pendingin ruangan berarti jadinya cooling conditioning, ya nggak? Betul. Ya, maka dari itu kebutuhan masyarakat Indonesia karena suhunya panas, mereka butuh AC gitu, bro. Betul. Ya nggak? Ya. Setuju nggak, Bro Miki? Setuju dong, setuju. Berarti AC itu sebenarnya konsepnya adalah dia mengatur kondisi udara di dalam ruangan, begitu ya? Oh, kebetulan kita di Indonesia iklimnya tropis, banyak daerah pesisir pantai, jadi dipakainya untuk membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih nyaman. Nyamannya kira-kira suhu berapa sih? Suhu idealnya tuh biasanya? Nah, jadi kalau dibilang balik lagi ke kenyamanan ya, pabrikan itu merekomendasikan. Ya. Itu enaknya tuh sebenarnya suhunya bisa di 24 derajat Celcius lah. Jadi gini, kalau Bro Miki pernah lihat di temperatur remote, paling bawahnya berapa? Paling bawah 16. 16. Paling tinggi? Sampai 30 ya. Tengah-tengahnya? Oh ya, 24, 25 ya, tengah-tengahnya. Benar. Masuk akal. Balik lagi nih. Tapi balik lagi nih Bro Miki. Jadi gini, gua habis jogging, pengen masuk ke ruangan. Kira-kira gua akan menyalakan suhu berapa? Ya paling dingin dong, 16. Ya. Atau pakai mode yang bisa pendinginan cepat. Ya, itu esensial kata kebutuhan itu yang, ternyata udara dingin yang cepat yang gue butuhkan. Nyaman, gue setting 24. Nggak mau terlalu dingin, gue bisa setting 28, 29. Gitu, bro. Oh ya, oke. Berarti tergantung dengan si penggunanya ya, berarti ya? Iya, tergantung betul. Dari keinginan dia mau suhu berapa di dalam ruangan. Cuman kalau yang disarankan oleh pabrikan biasanya antara 24-25 derajat di dalam ruangan. Memang sih kalau ngelihat suhu udara, terutama kita yang domisili Jabodetabek ya, saya nggak mau bilang Jakarta karena saya warga Tangerang. Jadi untuk Jabodetabek itu kan rata-rata suhunya kalau siang antara jam 11 sampai jam 3 sore itu antara bisa 32. Di Bekasi aja 34, Mik. Ya, betul. Kalau udah sampai rumah, maunya suhunya pasti akan di bawah itu, dan yang ideal memang 24-25 sebenarnya sudah cukup. Cuman kalau AC-nya masih mati, terus nyampe rumah, mau nggak mau ngebut kan dinginnya. Kalau udah ngebut dingin, biasanya gaspol 16 derajat, biar ruangannya
adem dulu, nyaman Yoi. dulu, baru dinaikin lagi suhunya. Gitu ya kira-kira ya. Yoi. Ya, hampir Nah, rata-rata kayak begitu kan pakai AC. iya betul. Benar 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 benar. Nah, gimana sebenarnya si AC ini bisa bikin udara yang di dalam ruangan yang tadinya oke lah, rumah ditinggal, kita dari luar siang-siang masuk ke rumah, kita ambil ambil kira-kira aja suhu di dalam ruangan ini sekitar 28 sampai 30 derajat misalnya, AC kondisi mati. Gimana caranya si AC ini bikin udara di dalam ruangan bisa jadi 24 atau 18 derajat misalnya dengan waktu yang singkat. Jadi gini, Mik, sebelumnya. Ya. Namanya AC ya. Ya. Nih, kita santai aja bahasanya. Ya. Ya. Orang taunya freon, ya nggak? Betul. Betul kan? Bang, isi freon, Bang. Gitu ya. Ini kan bahasa teman-teman sekiranya tuh kalau AC itu identik dengan freon. Jadi gini, memang bahasa aslinya itu memang refrigeran gitu ya. Ada macam-macam ya, 40, R32, R22 ya, untuk kelas hunian lah ya. Yes. Nah, jadi apa yang membuat AC itu dingin? AC secara fisik itu kan ada dua komponen. Oke. Yang kita sering lihat aja, indoor berarti posisinya di dalam, ya. Si outdoor berarti posisinya di luar. Ya. Nah, kedua unit itu akan dihubungkan melalui dengan jalur pipa. Betul ya, pipa tembaga gitu ya, pipa refrigeran atau pipa instalasi AC. Yang di dalamnya akan dialiri oleh refrigeran. Kenapa refrigeran dibutuhkan? Karena mudah berubah fase gitu ya, cepat perubahannya dan mudah berubah temperatur juga cepat. Titik didihnya aja tuh juga udah dingin banget gitu. Nah, gimana konsepnya? Udara dari luar itu panasnya itu diserap. Udara dari dalam ruangan di indoor panasnya juga diserap. Kebayang nggak, bro? Ya, kebayang. Nah, betul. Makanya dua unit ini di indoor dan di outdoor ada alatnya. Namanya alat penukar panas. Di indoor ada evaporator, di outdoor ada kondensor, dan di outdoor sendiri juga ada 3 komponen. Ada kondensor, ada pipa kapiler, sekarang juga ada teknologinya electronic expansion valve, satu lagi kompresor. Agak teknis gak masalah tapi. Jadi kompresor ini fungsinya sebenarnya menekan gitu ya, laju aliran refrigerannya. Oke. Ibarat mungkin seperti mirip-mirip pompa lah. Media fluidanya adalah air gitu ya. Alat bantu tekannya sih kompresor. Oke. Medianya refrigeran gitu bro. Makanya kan AC itu sangat bergantung terhadap temperatur di luar. Oh gitu. Makanya, jadi ada pengaruhnya juga ya? Pernah nggak, Mik? Wah gila panas banget udara di luar nih. Coba kita bikin simpel ya. Jadi yang ada di luar namanya outdoor karena dia di luar, dia itu nyerap udara dari luar. Jadi gini bro, si kompresor itu dia nekan refrigeran itu suhunya tuh sampai 100-an ke atas loh. Ya, 75 sampai 115. Nah, terus gimana caranya dia bisa dingin? Nah, si refrigeran itu yang tadinya dingin kan jadi panas bro, 75 sampai 115. Sedangkan temperatur di luar itu kan bangsa 30, 32, 33, 34, betul nggak? Betul. Nah, temperatur yang di luar ini bisa lebih mendinginkan si refrigeran yang di dalam kondensor. Kondensor ini bisa ngerubah suhu bukan? Merubah fase bro. Oh. Karena refrigeran di dalam kompresor fasenya itu gas. Oh gas. Di kondensor fungsinya fasenya jadi cair, betul ya? Oh, kalau mungkin saya bodoh-bodohan belajar IPA dulu zaman SMP atau SD mungkin ya. Jadi peristiwa perubahan antara benda gas menjadi benda cair itu disebut dengan, jadi kalau dibilang kondensasi ya? Kondensasi. Tuh, kondensasi. Oh ya oke. Alatnya namanya kondensor. Nah terus dia jalan. Dia jalan, masuk lagi ke komponennya. Jadi makanya AC itu paling penting komponennya ada 4. 1 komponen. Kompresor, 2 kondensor. Dari kondensor itu masuk ke pipa kapiler, itu udah 3. Atau electronic expansion valve. Keempat itu evaporator. Itu di dalam. Evaporator fungsinya sendiri tuh, dia di indoor. Berarti udara panasnya itu dirubah jadi udara dingin sama si refrigerannya ya, refrigerannya. Tuh, jadi fungsi refrigeran ini leluasa, Mik, lebih stabil, Mik.
bisa dingin, bisa Oh, panas gitu loh. Karena makanya dia bisa berubah temperatur dengan cepat dan mudah berubah fase juga cepat berarti refrigeran itu muter-muter aja nih. selama tidak ada kebocoran. Oh, berarti ini baru ketemu nih fakta menarik sebenarnya. Berarti si refrigeran itu dia muter-muter aja. Kalau muter-muter aja akan kembali lagi dong. Jadi cairan lagi, jadi gas lagi, jadi cairan lagi. Dia muter. Berarti ada fakta menarik dari obrolan ini barusan adalah refrigeran itu sebenarnya nggak akan habis kalau tidak ada Betul. kebocoran. Betul ya? Makanya Oke. makanya dia tuh namanya tuh siklus, Mik. Kalau siklus kan dia muter ya. Betul. Ya, 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 ya. Wah, Betul. ini baru. Nah, kemudian kalau kita masuk ke indoornya nih. Oke, kita masuk indoor. Jadi dari pipa Ya. kapiler itu lubangnya tuh kecil. Dari pipa kapiler dihubungkan dengan jalur pipa instalasi. Oh, yang biasa kita lihat di luar itu. Betul. Makanya Oh, pipa oke. instalasi itu pipanya sebenarnya dua. Hitungannya Ya, satu set. Satu oke. pipa liquid ukurannya lebih kecil. Yang Ah, kedua, pipa gas ukurannya lebih besar. ya, ya, Gitu. ya, 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 ya. Yang suka kita lihat menghubungkan antara yang kompresor di luar sama yang bagian indoor ya. Mm-mm. Oke, sip. Sampai di dalam, Sama si evaporator. Nah, di evaporator ini kan fungsinya apa? Evaporasi ya, penguapan ya nggak? ya. Betul ya. Jadi panas yang di dalam ruangan ini tarik sama dia. Nah, fasenya cair menjadi gas gitu. Selanjutnya kembali lagi ke outdoor gitu. Dihubungkan Hmm, dengan jalur pipa yang ukurannya lebih besar atau pipa gas. Lewat pipa instalasi. Hasil pembuangannya di evaporator kan basah tuh, ya ya, kan? ya. Nah, itu dibuang lewat jalur pipa pembuangan. Oh, ya, yang plastik itu ya, yang pipanya agak-agak kayak akordion itu ya. Kayak Oh. selang pianika, Ya, betul. Selang pianika anak iya SD. kan? Iya, 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 iya. Cuman dalam bentuk panjang ya. Ya, 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 benar, benar, Yo, benar. bro, betul, betul. Nah, berarti eh, cuaca di luar hanya berpengaruh untuk kinerja si outdoornya. Pastilah, pasti Ya, berpengaruh. berpengaruh. Cuman kan bukan berarti udara dari luar dimasukin ke dalam udah dalam bentuk dingin dong. Enggak Oh, dong. enggak. Oke, Enggak. itu Makanya berarti esensialnya itu si refrigerannya itu sendiri. persis. Oke. Berarti artinya kalau di luar amit-amit nih di luar ada taruhlah ada truk diesel ya. Truk diesel asapnya bau. Jadi dijamin asap yang dari luar nggak bakal masuk ke dalam kan? Enggak lah, kalau kayak gitu AC Oh. nggak laku dong. Nah, itu Enggak. sebenarnya kadang-kadang suka mikir gitu, nih AC ngambil udara dari luar buat ke dalam apa gimana sih? Oh, ternyata di dalam itu dia yang merubah antara udara yang lebih panas dirubah menjadi sesuai dengan suhu yang kita inginkan lewat settingan di AC-nya itu sendiri ya. Tuh, makanya Gitu nggak itulah sih? fungsinya remote. Remote Ya, control gitu ya. ya, Fungsinya apa? Meremote mengkontrol apa yang ingin kita butuhkan gitu loh. ya, ya, oke. Nah, sekarang gini, tadi kita ngobrol soal AC yang ada di rumah. Itu kan kepisah tuh antara outdoor sama indoor. Terus pernah lihat lagi kalau jalan ke mall, tuh AC-nya nggak kelihatan. Apakah itu juga terpisah antara indoor sama outdoor? Karena kan kalau kita main ke mall, tahu-tahu dingin aja kan. Itu bagian dari AC juga nggak sih? Itu namanya chiller. Oh, oke. Lebih mau turun lagi, masuknya ke Ya, gedung perkantoran gitu ya, betul. Iya, kayak office perkantoran. tower, Mhm. terus hospital, rumah sakit. Itu menggunakan AC-nya AC sentral, VRF gitu, Oh, variable sentral. refrigerant flow. Gitu. Variabel? Variable R-nya refrigerant, Yes, refrigerant. F-nya tuh flow. Flow. Oh, oke. Kapasitasnya Kapasitasnya besar. besar Bro Miki. Gitu ya. Ada yang sampai 80 PK gitu loh. Tapi kalau udah Hmm. Cila udah ratusan PK ke atas gitu. Tergantung aplikasinya sekarang Oh. kemana. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumah nih. Kalau di rumah itu kan AC-nya kepisah tuh ya. Jadi saluran udaranya juga udah pasti yang ada di indoor itu dia menyemburkan udara yang kita inginkan, udara yang lebih dingin. Itu sebenarnya AC yang kayak gitu tuh sebenarnya disebut apa sih? Katanya ada AC split ya? Betul. Kalau AC split itu kan terpisah ya Betul, antara pisah. indoor dengan outdoor gitu ya. Yang membedakan tuh hanya model bentuknya indoornya aja. Betul, betul. Karena kan Gini, hampir semua AC kepisah ya. Bro Miki pernah lihat gak? AC di rumah kan wall mounted namanya. Wall.
Iya, Mounted. wall tuh dinding berarti dicantolin di dinding ya. Betul. Nempel di dinding. Apalagi Bro Miki pernah lihat kayak gimana lagi? Kayak di kantor tuh kan ada ya yang di plafon tapi dia ada sensornya remote di situ, terus arahnya kanan kiri. Itu namanya apa? Itu namanya model AC kaset. Oh, itu yang namanya AC kaset ya. Bro Miki pernah datang ke kondangan nggak? Kondangan sering Dekat apalagi. pengantinnya ada AC kan? Oh iya, yang dia kotak panjang bisa berdiri sendiri itu ya. Itu floor standing Bro namanya. Bahasa tarkamnya gitu ya. Ya. Dijogokin atau ditaruh gitu kan, pasang pipanya, pasang kabelnya, ya tinggal nyalain aja dari powernya, nyalain remote-nya, atau remote-nya biasanya di unitnya sendiri di indoornya. Makanya Wah, indoornya bentuknya manjang, tuh Bro. beda jauh ya sama yang di rumah ya. Kalau yang di rumah kan nempel di dinding tuh Makanya dengan namanya wall mounted. wall mounted. Berarti AC split yang ada di rumah itu namanya adalah wall mounted Wall. AC. Jadi AC yang memang untuk ditempelkan di dinding indoornya. Betul. Kalau ngomongin AC pastinya kan udara ya, udara. Tadi kita bicara soal udara, soal suhu udara segala macam. Yang menarik adalah isu sekarang ini kan bro ya, lagi hits-hitsnya selain PPKM ya, kita lagi hits-hitsnya adalah COVID-19. Kira-kira AC sekarang ada nggak sih yang bisa benar-benar mencegah supaya si virus jahat COVID-19 ini ya berkurang atau mungkin diusir atau mungkin dibunuh atau dimatiin gitu. Karena kan gini ya, kalau saya dengar tadi Bro Randi bilang bahwa udara yang ada di dalam itu diproses supaya menjadi lebih dingin atau sesuai dengan suhu yang diinginkan, kemudian kan dihembuskan kembali. Artinya adalah udaranya kan muter-muter situ-situ aja nih. Kalau di dalam kamar kita itu udaranya jelek, udaranya nggak bagus, maka akan muter-muter aja jadi nggak bagus terus gitu. Betul. Apalagi kita nggak tahu ya yang ada di rumah juga ada macam-macam ya, ada korden, ada yang belum tahu kapan gantinya, debu kita kan nggak tahu ya, dan itu muter-muter di Bro situ. Miki. Gimana? Tahu AC mobil kan? Bro, mobil Ya. lo udah dicuci belum? Filter AC-nya. Ya. Kalau enggak lo sakit lo di dalam mobil lo jorok banget, kotor banget. Ya, betul. Ya kan? Sama, betul. AC rumah juga sama. Ada nggak teknologi yang buat mengurangi itu atau mungkin menghilangkan virus atau debu? Ada beberapa kok, Bro Miki. Jadi gini, sekarang kan lagi masa pandemi ya. Betul. Ada beberapa brand AC memang mengeluarkan jadi sebuah bentuk fitur tersendiri. Ya. Dan mereka tuh masing-masing punya brand dagangnya lah. Ya, betul. Contoh lah kayak di Panasonic itu ada teknologinya namanya Nano EX teknologi. Nano EX teknologi. Betul. Jadi Nano EX dan Nano EG, induknya namanya Nano E teknologi. Jadi Nano E teknologi punya tiga unsur lah ya. Ada Nano EX, ada Nano EG, ada Nano E. Nano EX itu sudah diuji di Prancis oleh sertifikasi lembaga namanya Texel. Untuk SARS-CoV-2 alias bin novel coronavirus gitu ya yang sekarang. Iya, betul novel coronavirus. Ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi mendengarkan, di Panasonic ada produknya ada di AC gitu ya. AC kasetnya juga ada. AC wall mounted-nya ada. Nano EX itu fungsinya dia tuh melumpuhkan virus, bakteri, jamur, alergen, serbuk sari, PM2,5 dan mengurangi bau. Ini yang brand lain tuh tidak punya. Tunggu. Tahan dulu. Apa aja tadi? Satu virus. Ya. Jamur. Oh, jamur. Oke. Bakteri, serbuk sari, alergen. Iya. PM 2.5. Tahu nggak? PM 2.5. Itu apa itu? PM 2,5 itu adalah segala sesuatu begitu benda dibakar, itu kan menghasilkan partikel-partikel kecil ya. Kayak asap kendaraan bermotor. Jadi gue pernah studi sama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ya bro ya. PM 2,5 tuh berbahaya bro. Bahayanya? Oh iya bahaya sih, kan karena ada karbonnya juga. Tuh, berbahaya banget. Kenapa? Karena akan timbul namanya penyakit PPOK. Apalagi itu? P-nya penyakit, P-nya yang kedua paru, O-nya itu obstruktif, K-nya itu kronik. Lu udah kebayang kan kalau K-nya kronis berarti kayak gimana? Berat loh. Iya. Nah itu dia. Berarti infeksi paru-paru ya? Iya dong. Dan semua ini, kemampuan ini ada di Nano EX atau Nano EG? Nano EG efektif untuk PM 2.5.
Itu Nano EX efektif untuk virus, jamur, bakteri yang tadi saya jelaskan, pollen. Nano EX ini ada di AC. Ada. Padahal sebenarnya yang tadi Bro Randi sebutkan itu adalah salah satu fungsi air purifier ya sebenarnya ya. Berarti Tidak. beli AC Panasonic bisa dapat dua nih. Udara yang nyaman sama udaranya bersih. Jadi gini loh Bro Mik. Gimana? Cara gitu punya hak kuasa yang untuk membeli barang elektronik itu kan user ya nggak? Oh iya, pasti. Betul lah. Bro Miki punya uang 4 juta. Oke, Betul ya? Mau pengen AC yang fiturnya lebih komplit. mau dong. Nah, kira-kira kalau Bro Miki AC-nya dinginnya dapet, sehatnya dapet, value for money nggak? Iya dong banget. Beli satu barang dapat dua fungsi kan. Tapi ini menarik nih. Ini nanti kayaknya kita perlu ngobrol-ngobrol lagi nih lain waktu. Kita punya limit waktu pembicaraan soalnya nih, Bro. Jadi kita kayaknya perlu agendakan lagi nih. Ada pembicaraan mengenai Nano EX ini. Boleh. Bukan lumayan. Ini menarik banget karena kaitannya dengan era pandemi seperti saat ini. Kayaknya kita perlu bikin episode 2 nih. Buat Panafriend yang masih penasaran dengan bagaimana Nano EG, Nano EX, dan lain-lain yang ada pada AC Panasonic, pantengin episode 2 ya. Saya masih punya ganjilan satu lagi nih Bro Randi. Pertanyaan mungkin? Pertanyaan pamungkas nih. Oke, boleh. Pertanyaan pamungkasnya begini. Oke, kita udah punya AC, kita beli AC. Saya beli AC. Fiturnya sudah oke. Tapi kalau masangnya nggak bener kan manfaatnya juga agak kurang nih. Atau mungkin manfaatnya hilang. Ada nggak kira-kira instalasi sama perawatan? Jadi instalasi yang ideal untuk AC itu seperti apa, dan perawatan yang bisa kita lakukan sendiri di rumah itu sebenarnya apa? Bagaimana caranya? Jadi gini, Mik, kita Panasonic itu kan sering banget edukasi sama installer ya nggak? Betul. Makanya AC itu ada proses pemasangan, ada proses pemasangan pipa, kabel listrik, dan yang akan pasang si installer. Makanya mesti kita bertanggung jawab kerjasama dengan teman-teman teknisi untuk memberikan informasi lebih jauh. Mereka yang merekomendasikan iya atau enggaknya konsumen itu bisa ditentukan oleh faktor si installer, jangan salah. Setuju. Berarti Panasonic juga punya installer khusus ya? Installer khusus sih enggak ya Mik ya. Kalau authorized service adalah. Jadi kita punya authorized dan installer yang direkomendasikan. Artinya semua installer yang sudah direkomendasikan itu sudah melalui kayak semacam diklat ya, pendidikan dan latihan untuk pemasangan AC secara ideal, secara baik dan benar supaya konsumen juga puas. Makanya betul Mik. Jadi gini Mik, kalau jadi installernya terutama di Panasonic lah, yang mau ikut diklat atau latihan monggo. Gratis ya? Seminar gratis bro. Dapat satu souvenir lah ya dan sertifikat. Sertifikat itu yang penting. Terakhir nih yang perawatan, kira-kira kita bisa melakukan apa dengan AC yang di rumah supaya lebih awet? Kita bisa melakukan apa? Kita hanya bisa melakukan telepon service center bro. Oh, oke. Wah, berarti udah dari hulu ke hilir diurusin ya. Jadi kita tinggal duduk manis di rumah, tinggal pencet nomor telepon, nanti nomor telepon service centernya saya tinggalkan di deskripsi. Jadi udah komplit nih berarti. Kalau lo mau ribet, lo naik ambil tangga, bersihin filter sendiri. Udah itu aja. Pakai air boleh? Ya cuci filternya pakai air. Udah, habis itu filternya udah bersih gitu kan, udah gak ada debunya, pasang lagi gitu. Kira-kira berapa lama yang direkomendasikan? Untuk yang bersihin filter dari rumah aja tuh yang biasa. Gua rasa 2 minggu sampai 3 minggu cukup lah. 2 sampai 3 minggu sekali itu dibersihin. Oke. Kalau cuci besar, kira-kira ada rekomendasi berapa lama? Tergantung sikon ya. Kalau di rumah aja menurut gua 3 bulan sekali oke. Berarti kalau penggunaan normal biasa di rumah, ditaruh di kamar, 3 bulan sekali yang direkomendasikan ya? Betul. Sip. Gitu bro. Jadi kalau beli AC Panasonic dari hulu ke hilir semua sudah disiapkan, dari mulai produknya juga udah oke. Bisa tuh in one tadi tuh yang kita perlu bikin agenda lagi secara khusus, kita obrolin soal AC 2-in-1 ini ya, bisa jadi nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya Mik. Seseru pasti. apa? Pasti. Sehebat apa teknologi ini ya enggak? Ya, karena kan ini menarik banget ya. Di masa pandemi seperti saat ini semua orang concern sama quality air for life atau kualitas udara di sekitar kita. Ya, ini kalau diterusin kita 3 hari 2 malam nggak selesai nih. Thank you banget, terima kasih banyak Bro Randi atas waktunya, atas informasinya yang luar biasa.
kita akan ketemu lagi di episode 2 ya, membahas hal yang lebih menarik mengenai Nano EX dan Nano EG. Buat Panafriend semua yang menyaksikan lewat YouTube Panafriend SFT, tinggalkan kritik dan saran, tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Jangan lupa like and subscribe, follow juga akun sosial media dari Panafriend. Kita ada Instagram, ada TikTok, dan tadi Bro Randi juga minta Instagramnya di follow. Nanti akan kita masukkan di bawah sini semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti terus update perkembangan informasi mengenai dunia elektronik bersama Panafriend SFT. Saya Michael Haryawan. Gue Randi. Stay up to date, stay healthy, signing out.